Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Dengan penuh sukacita kita akan datang menghadap Tuhan. Kita akan memasuki hadirat Tuhan. Seberapapun baru kita yang hadir pada saat ini, kita akan tetap berseru kepada Tuhan. Kita akan tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Kami datang Tuhan pada saat hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Bapa.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Kasih semangat Bapak Ibu. Amin. Berikan salam kanan kiri karena tadi baru sedikit, sekarang sudah penuh, mulai penuh. Puji Tuhan. Ini sebuah kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan bersorak bagi Tuhan, memberikan yang terbaik. Haleluya. Kita akan loncat bagi Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan kita. Haleluya. Yeah.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran Tuhan. Yes, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, yang sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi kehidupan kami. Sekalipun kami melewati proses dalam kehidupan, ada harga yang harus dibayar Tuhan. Tapi kami tetap percaya God is all the time. Tuhan yang sangat baik Tuhan di setiap waktu. Karena Engkau adalah jaminan bagi kehidupan kami. Kau yang selalu menyediakan Tuhan apa yang kami perlukan.
kebaikan Tuhan. Kami syukur kasih Tuhan yang diberkati. Kami syukur Tuhan buat semua pemberian Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan bukan bagi Tuhan itu belajar kebenaran Tuhan. Kudus urapi hati. Kudus urapi setiap hati kami. Urapi setiap telinga kami mendengar dengan baik. Boleh mengerti kebenaran. Kita hamba Tuhan dalam hidup kita. Kudus urapi setiap kata-kata yang benar. Biar Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegang kami dan boleh menjadi perhiburan. Kami menghadapi masalah, Tuhan kami percaya Tuhan. Kebenaran-Mu ada dalam kami. Tuhan Yesus. Terima kasih kepada surga. Kami siapkan hati kami siapkan diri kami siapkan seluruh pikiran kami Tuhan diisi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Halo. Sekian kalinya begitu sini. Sekian kalinya saya belum. Di rumah Tuhan. Ini bulan ini Bapak Gembala dan berbagai menunjukkan bahwa ini bulan dengan tema amanat agung. Dan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga mengubah tentang misi agung. Allah melalui kematiannya. Dan Tuhan Yesus melakukan misinya dengan baik. Semua dilakukan, semua diikuti sampai dia harus mati di kayu salib. Dan kita dengan ia pasca melalui agung, melalui pasca, semuanya digenapi, semuanya terjadi. Dan kita akan belajar. Kita tidak hanya melihat misi Yesus yang terlaksana dalam kehidupannya, tapi kita mau belajar orang-orang yang melaksanakan misi agung itu, orang-orang yang siap untuk terima amanat itu. Kalau Bapak buah wasiat itu akan berlaku setelah orang itu meninggal. Dan demikian juga dengan wasiat Tuhan Yesus. Wasiat Tuhan Yesus akan berlaku ketika Tuhan Yesus sudah meninggal. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia tidak hanya mati, hari ketiga dia bangkit. Tapi melalui kematiannya, wasiat itu berlaku. Wasiat itu menjadi berlaku buat kita ketika dia sudah selesai tugas dia. Misinya dia sudah selesai di kayu salib. Dan kita belajar menjadi pelaksana amanat agung. Orang yang mampu untuk melakukan amanat agung itu sendiri. Di dalam Matius yang terakhir, Matius 28. Ini amanatnya. Ini perintah Tuhan sebelum dia meninggal pada muridnya. Matius 28 ayat 9. Mulai dari ayat yang ke 18. Yesus meninggali mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia tidak hanya mengatakan pergi,
tapi dia juga menjadikan pendetaannya buat kita. Tidak hanya sekedar bilang, engkau pesan apa dikasih istilahnya, kita disuruh berburu, tapi kita nggak bawa apa. Kira-kira kita dapat nggak yang kita buru? Nggak mungkin. Ketika kita berburu, pasti kita menggunakan dengan senjata yang namanya minimal golok lah, minimal kalau boyok dan api suka berburu, itu bawa senjata angin. Minimal itu yang dia siapkan. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika dia urus kita pergi, ada senjata yang memberikan buat kita. Penyertaan Tuhan, itulah senjata yang luar biasa. Oh, mana aminnya sih? Oh iya, aminnya di depan. Ada perang. Kalau aminnya ada di depan. Amin. Kalau aminnya ada di depan. Kita manggil amin, dia jawab haleluya. Juga kebetulan. tenang. Tarik nafas. Oke. Kita belajar sama-sama dari Kisah Para Rasul ayat 8. Ayat lagi. Pasal Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Nanti saya minta Bapak Rubin bacakan boleh? Suaranya lebih tegas kayaknya. Kisah Para Rasul 4. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Demikian pembacaan firman. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat yang ke-6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat yang ke-7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat yang ke-8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat yang ke-9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat yang ke-10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ayat yang 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat yang ke-12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat yang ke-13, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ayat yang ke-14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat yang ke-15, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat yang ke-16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat yang ke-18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat yang ke-20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat yang ke-21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini,
sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ke-22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Ayat yang ke-23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan jerat dalam kejahatan. Ayat yang ke-24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Ayat yang ke-25, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dengan banyak kampung di Samaria. Puji nama Tuhan, terima kasih. Kita melihat di sana ada sebuah kisah yang ditulis oleh Lukas kepada Theophilus yang menceritakan tentang seorang nama Filipus. Filipus ini karena penganiayaan, kalau Bapak Ibu baca kisah langsung dari awal, bagaimana orang-orang yang percaya pertama ini dianiaya, bagaimana mereka ada keluar dari Yerusalem. Ada yang intinya mereka meninggal semua, mereka terpencar semuanya. Kenapa? Karena penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus, yang pada akhirnya menjadi Paulus. Dan salah satu yang terpencar yaitu Filipus. Dia orang Samaria. Dan di sana hal yang luar biasa terjadi. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan Yesus yang adalah Mesias. Dia hanya menceritakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Tidak hanya sampai di situ. Mujizat terjadi. Dari situ ada seorang yang bernama Simon. Ada nama Simon di sini? Nggak ada ya. Simon ini penyihir. Orang yang punya pengaruh di daerah Samaria itu, di kota Samaria itu. Mungkin secara manusia dia mungkin seperti zaman sekarang mungkin seperti paranormal. Dia orang yang punya pengaruh di situ. Orang yang melakukan sihir, sehingga dikatakan bahwa dia banyak pengikutnya juga. Tetapi ketika Filipus tiba di sana, dia melakukan hal yang lebih dilakukan oleh Simon ini. Apa yang terjadi? Simon menjadi percaya. Dia mengikut Filipus. Tidak hanya sekedar percaya, tapi dia mengikuti juga apa yang dikatakan oleh Filipus. Tapi kita belajar melalui cerita ini. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, bahwa saya meringkasnya dalam 3 P. P yang pertama, bahwa pelaksana amanat agung adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Tidak hanya Filipus, tidak hanya seorang Filipus saja, tapi juga mereka tidak hanya menunjuk pada satu orang. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang terima Tuhan Yesus, harusnya seperti mereka ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, jadilah pelaksana amanat agung. Bapak Ibu mau mengapa itu? Mungkin ketika awal jujur, ketika saya istilahnya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, saya sempat berpikir, Tuhan, nggak salah Tuhan mungkin saya, nggak salah Tuhan susah untuk sekolah kita, nggak salah Tuhan. Saya sempat dipahami seperti itu.
Tapi ada beberapa ayat yang mengatakan saya bahwa kita dipanggil pasti kita dilengkapi lagi. Seperti yang dikatakan oleh Abad Agung itu, aku menyertai kamu senantiasa. Saya belajar, saya masih belajar untuk melakukan ini. Bapak Ibu belajar untuk melakukan itu. Kita adalah pelaksana amat agung. Tidak hanya orang-orang yang dipanggil secara khusus, melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita kerjakan di sekitar kita. Bapak Ibu, ada yang karyawan, ada yang usaha. Saat itulah kita bisa memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang Yesus. Saya belajar di pekerjaan di istilahnya ketika saya berhadapan dengan orang-orang di pasar, mereka bertanya kepada saya, kamu agamanya apa? Saya Kristen, saya bilang. Saya Kristen. Dan ketika mereka menanya, kamu ibadahnya di mana? Memang di gereja lah, di Citarai, saya bilang. Terus mereka menanya kepada saya, Tuhan yang kamu sembah siapa? Saya ngomong, Tuhan Yesus yang saya sembah. Walaupun mungkin istilahnya itu ejekan buat mereka, tapi saya belajar untuk mengatakan saya ini murid Tuhan, saya ini murid Kristus. Apapun yang terjadi itu resiko. Tapi saya belajar untuk mengatakan bahwa saya ini pembina ini. Minimal saya sudah menyaksikan Yesus mereka. Melalui apa yang saya lakukan di sana, melalui kehidupan saya, minimal itu yang bisa saya lakukan. Dan saya tahu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil tidak hanya dipanggil, tetapi kita dipanggil untuk melaksanakan amanat agung ini. Amin. Itu poin yang pertama yang saya dapatkan. Lalu poin yang kedua, bahwa pelaksana amanat agung adalah orang yang telah terima Roh Kudus. Tidak hanya sekedar mengatakan saya mau dipakai, kita juga dilengkapi oleh Tuhan. Caranya gimana? Dipenuhi Roh Kudus. Filipus adalah orang yang menggunakan Injil di kota Samaria ini. Ketika dia melakukan mujizat, saya percaya bahwa Filipus dipenuhi oleh Roh Kudus lebih jauh. Kenapa saya begitu yakin? Kita baca di dalam Kisah Rasul yang ke-6 ayat yang ke-3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 1,000 orang dari antara yang rendah hati dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Filipus ini adalah salah satu yang diangkat oleh para rasul untuk melayani saat itu. Jadi dikatakan bahwa dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus baru bisa diangkat. Dan ketika Filipus melakukan pelayanan di Samaria, dia bisa melebihi apa yang semua lakukan. Karena saya percaya Roh Kudus yang menyertai dia. Amin. Tanpa Roh Kudus, Filipus tidak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Tanpa Roh Kudus, saya tidak mungkin bisa berdiri seperti ini. Dan Filipus melakukan sebuah mujizat itu dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Secara manusia, Filipus itu siapa sih? Orang yang tidak kenal sama dia. Orang tidak kenal siapa dia. Orang mungkin lebih mengenal Simon daripada Filipus. Bahkan dia kata bahwa Filip,
Simon ini sudah banyak pengikutnya. Tapi karena Roh Kudus, Simon yang banyak pengikutnya pun mengikuti Filipus. Dan satu hal yang saya pastikan, bahwa Filipus melakukan semuanya itu karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Karena Roh Kudus itu terlebih dahulu memenuhi kehidupannya. Karena Roh Kudus yang memimpin kehidupannya. Semua ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu belum menjadi orang yang percaya. Karena kan Tuhan bilang bahwa kita semua dipilih. Karena Roh Kudus yang ditempatkan dalam hati kita untuk terima Dia. Saya seperti ini, lihat seperti ini, semua karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya. Bergantunglah sepenuhnya pada Roh Kudus. Amin. Lalu poin yang ketiga, pelaksana amanat agung adalah orang yang sudah bertobat dan mengalami perubahan cara berpikir. Tidak hanya sekedar terima Tuhan, tidak hanya sekedar diperlengkapi oleh Tuhan, tetapi dia juga harus mengalami perubahan dalam berpikir. Kita belajar dari sisi Tuhan ini. Ketika dia bertobat, dia ikuti Filipus. Sampai situ cukup? Tidak. Ada yang salah dengan Simon ini. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Simon ini. Mungkin secara sekarang mungkin dia ikut di dalam pelayanannya Simon, pelayanan si Filipus Simon ini. Dia sudah terlibat dalam pelayanannya. Tapi ada yang salah dengan dirinya. Apa yang salah? Cara pikir dia belum dirubahkan. Cara pikir dia masih cara pikir yang lama. Cara pikir dia masih mengikuti pola pikir dia yang dulu. Cara pikir dia yang penting buntu. Kita masih bisa lihat itu. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari Simon. Yang pertama, bahwa karunia Allah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ayat 20. Apa ayat 20? Tolong pakai no. 8:20. Kisah para Rasul 8:20 demikian. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uang itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kata Petrus, binasa engkau. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena Simon punya pengalaman dulu. Ketika orang datang kepada dia, orang pun membayar kepada dia. Kalau orang-orang mau mencari si Simon ini, orang bayar kepada dia. Itu sesuatu yang dilakukan. Nah, pola pikir yang lama ini dibawa sama dia. Ketika dia melihat bagaimana Yohanes dan Petrus ini memakan tangan kepada orang-orang percaya di Samaria ini, dia bilang, kayaknya enak nih. Kayaknya aku bisa beli ini. Pola pikir ini yang masih dimiliki oleh Simon. Dan apa yang Yohanes dan Petrus katakan? Engkau binasa. Engkau mengira bahwa engkau bisa belikan ini Allah dengan uang.
Kalau engkau gak mampu merubah pola pikir ini, engkau akan seperti Simon yang istilahnya pola pikir kita tuh memiliki pola pikir yang baru. Cara pikir kita itu tidak hanya mengatakan uang bisa beli segalanya. Sebenarnya mengatakan itu bahwa karunia anak nggak bisa dibeli oleh uang. Karunia Roh Kudus yang ditempatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita nggak bisa dibeli oleh uang. Damai sejahtera yang Tuhan itu taruh di dalam hati kita nggak bisa dibeli oleh uang. Engkau bukan memiliki banyak uang, tapi ada damai di hatimu yang Tuhan taruh dalam hatimu. Banyak tuh orang-orang kaya yang bunuh diri. Banyak tuh orang-orang kaya yang hancur. Oleh sebab Tuhan mengingatkan kita bahwa uang bukan segalanya, tapi Tuhan di atas segalanya. Lalu yang kedua, bahwa ketika Simon melayani, motivasi dia itu salah. Motivasi dia melayani itu bukan dengan hati yang benar. Motivasi Simon itu ikut Filipus itu, karena dia iri. Kenapa? Hatinya seperti mempeduh baiknya. Kenapa? Dia yang pandang tiba-tiba datang seorang Filipus. Saya buat ini. Selingan saya ini, hati dia masih menyimpan dendam itu. Dan Petrus dan Yohanes menegur itu, bahwa ketika engkau melayani Tuhan, miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan saya mengatakan buat ini, tapi di luar sana melayani hanya karena uang. Melayani karena dibayar. Saya belajar untuk diri saya sendiri. Ketika saya melayani Tuhan, saya masih cukup. Saya mau terima. Saya belajar itu. Setiap ada di depan saya. Semua pelayanan yang saya lakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya ajar dipilih karena saya ganteng. Enggak juga. Saya menjadi asyik walaupun jual. Ini Bapak Ibu yang beriman, yang singar, tidak jadi singar harus selesai bagus. Enggak juga. Semua yang kita lakukan itu karena anugerah Tuhan. Memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ataupun pelayananmu memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti si Simon ini, dia sudah mengikut Petrus, dia sudah percaya, dia sudah dibaptis malahan. Tapi apa yang terjadi? Dia berusaha. Itu apa? Menyogok Tuhan. Bukan hanya sampai menyogok, dia memiliki hati yang baik. Kenapa? Dia menyimpan rasa iri itu kepada Filipus. Secara manusia mungkin kita pikir, itu manusiawi. Tapi Tuhan bilang, engkau jahat. Engkau gak punya hak. Walaupun engkau kaya, engkau gak punya hak untuk mengatur apa yang Tuhan mau. Saya belajar itu. Mengungkapkan plan saya. Apapun plan saya di gereja ini, sekecil apapun, saya lakukan itu dengan motivasi yang benar di hadapan. Lalu ketiga, dia rendah hati. Tidak hanya sekedar rendah hati. Simon mengakui kesalahannya serta bertobat sepenuhnya. Di dalam ayat yang ke-24. Bapak begitu. Lagi baik. Kisah Para Rasul 8 ayat ke-24 demikian.
Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Jadi di sana Simon mengakuinya. Simon bertobat dan diminta supaya itu tidak terjadi sampai itu. Aduh. Berapa banyak yang kita yang berpikir, wah hidup pelayanan itu sudah hebat, kita menyembah, jika terima teguran kita nggak terima itu. Jika kita ditegur sesama sahabat rekan pelayanan kita malah, saya nggak mempan, yang diguranmu, hebat kamu. Hati-hati Bapak Ibu, miliki hati yang rendah hati, miliki hati yang cepat bertobat, yang cepat untuk mengakui kesalahan. Seperti Simon ini, ketika dia ditegur, dia berusaha mengatakan, oke, saya salah, saya terima, saya mengakuinya, doakan saya, supaya saya nggak terlibat lagi. Dan kita mau belajar jadi Filipus, Simon, menjadi orang percaya yang ketika ditegur kita terima itu dan mengakui. Dan terakhir, perubahan yang ada di dunia kepada cara berpikir Allah. Dia tidak perhitungan dengan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Filipus itu kalau saya terima karunia itu, wah, saya bisa tambah kaya, saya bisa tambah banyak duit. Dia pikiran seperti itu. Dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita menunggu itu, Tuhan, saya kasih perpuluhan segini, minimal Tuhan kasih berarti saya lebih dari segini dong. Kadang-kadang kita punya pemikiran seperti itu. Itu mau bilang, itu cara berpikir yang salah. Engkau memberi bukan untuk diberkati, tapi engkau memberi karena engkau sudah diberkati. Engkau memberi Tuhan bukan karena engkau mau mengharapkan balasan dari Tuhan. Engkau memberi untuk Tuhan karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Perubahan cara berpikir. Kadang kita berpikir, oh Tuhan, Tuhan buat ini kan ya. Itu masih perubahan ya Tuhan. Tuhan masuk ke saya sih bulan ini. Kadang kita kena kecewa ini. Tapi kalau kita balikin itu semua dengan cara pikir Allah, engkau diberkat, engkau memberkat, engkau memberi, bukan karena engkau terima berkat berikutnya, tapi karena engkau sudah diberkati sebelumnya. Engkau memberi bukan karena engkau berharap terima kembali berkat itu, tapi engkau memberi karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Memiliki motivasi yang benar, memiliki hati yang benar, memiliki cara berpikir yang benar. Dan saya percaya kita akan menjadi pelaksana amanat agung yang sejati di dalam Tuhan. Dengan Tuhan menginginkan, dan saya mau kita semua menjadi pelaksana amanat agung yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba tahu Tuhan, hamba musuh terbatas dalam memberikan firman-Mu. Hamba tahu Tuhan, bahwa hamba musuh terbatas dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Kita Roh Kudus, hamba percaya bahwa Engkau akan terus membuka hati kami. Engkau akan terus mengubahkan hati kami menjadi pelaksana amanat agung yang hidupnya diberkati ya Tuhan. Yang hidupnya semua berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelaksana amanat agung yang tidak hanya sekedar melayani Tuhan,
dengan motivasi yang sangat. Tetapi menjadi pelaksana amat agung yang melayani Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua. Roh Kudus, urapi setiap kami semua Tuhan. Menjadi pelaksana-pelaksana-Mu yang luar biasa dalam bidang kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa pelayanan yang Engkau percayakan kami, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, semua itu karena karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami menunggu sesuatu berbicara. Kami Roh Kudus akan terus berbicara bagi kami lebih lanjut lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom. Kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. So pasti semua kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi setiap kita memang diberikan amanat agung oleh Tuhan dan kita melaksanakannya. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan kita telah menerima kuasa Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus dan pertobatan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Karena kita belajar supaya kita melayani Tuhan dengan pemahaman yang benar, yaitu bahwa karunia Allah untuk melayani itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa digantikan dengan harta benda yang kita miliki. Dan jelas bahwa kalau kita melayani dengan karunia yang Allah berikan, berarti kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tentunya cara berpikir kita harus sesuai dengan firman Tuhan, motivasi yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan, dan pasti bahwa cara berpikir ini harus bersumber dari firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Amin yang sudah melayani kita hari ini dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebentar akan memberikan persembahan, tetapi saya ingin menjelaskan pertama kali berkenaan dengan acara besok untuk kaum pria, yaitu ibadah Paskah Gereja Sebanten. Hari Senin 1 Mei 2023 ini adalah hari libur nasional, ya, atau biasanya disebut sebagai May Day, Hari Buruh Internasional bahkan, ya. Jadi semua kaum pria berangkat yang berdomisili di Citaraya dan sekitarnya akan kumpul dan berangkat dari gereja jam 9, ya. Jadi bisa menggunakan 2 mobil, menggunakan warna merah kaos atau baju oleh sekalian, karena yang kaum pria Citaraya mendapatkan kehormatan untuk melayani di bidang kolektan, ya. Jadi mengedarkan persembahan, ya, karena semua sudah dibagi-bagi dari berbagai gereja yang melayani. Lalu rombongan yang kedua dari rumah Bapak Pendeta Rudi, ya, nanti bisa menghampiri ke Sewan dan Karawaci menggunakan 1 mobil, ya. Jadi kita akan bersukacita buat kaum pria, buat komunitas yang mau ikut silakan monggo, ya, seperti itu, ya. Nanti bisa belanja shopping ke mana, ke Karawaci, ya, makan bakmi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Terus kita saling memperhatikan, mempedulikan, mendoakan satu dengan yang lain, ya. Jadi kita bersyukur Ibu Yena sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi semuanya, ada yang liburan di rumah saja, ya, ada yang liburan di rumah sakit sebentar, ya, mampir, ya, tapi Tuhan sembuhkan, ya, dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita mendoakan supaya semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan bisa diberikan secara tunai atau dikirimkan melalui transfer BCA atas nama Gereja Citaraya nomor 002309944 atas nama Gereja Sinar Semata Citaraya. Dan nanti saya mengundang kepada Saudari Ripkatri dan Saudari Karen, ya,
dari Karen ya, karena hadir hari ini puji Tuhan ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Rufki. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Ini kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami belajar memberi dengan penuh sukacita, memberi untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati semua yang akan memberikan persembahan, dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Amin. Amin. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tadi Bapak Gembala sudah singgung, besok hari Senin tanggal 1 kita kemana? Jalan lagi. Baru kemarin jalan-jalan. Siapa yang belum habis? Kita akan bersama-sama, khusus kaum pria ya. Jadi bukan kaum bapak, kaum pria. Jadi ya masih kecil tuh, masa pria boleh hadir ya. Jangan lupa pakai baju nuansa merah katanya ya. Yaitu jam 9 dari gereja sini. Mungkin saya bersama Pak Rudi ya, dari Sewan ya. Untuk kegiatan kita sepekan, Tuhan akan menolong kita semua. Hari Selasa sampai Kamis itu diadakan kembali Kompas On ya. Jadi saudara yang rumahnya mau dipakai untuk ketemu orang percaya, saudara boleh hubungin Bapak Gembala tempat ini. Amin. Kan udah lama belum berjalan, saat ini berjalan kembali karena diselingat oleh sesuatu hal, yaitu Idul Fitri dan sebagainya. Untuk kegiatan sepekan ke depan, saudara yang akan berlatih ya, khususnya hari Jumat jam 6 sore untuk tunas remaja akan berlatih jam 6. Siapkan diri saudara untuk lanjutkan untuk latihan umumnya untuk minggu ya, Jumat juga jam 7, dan juga jam 8-nya ada MPD malam puji dan doa. Jadi saudara boleh bergabung kalau mungkin ada waktu untuk hadir ke tempat ini untuk kita bersama berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk minggu depan yaitu tanggal 7 ya, yaitu awal dari bulan Mei tanggal 7. Pas tanggal 7 kita akan hadir kembali ya, ibadah seperti sekarang ini jam 8 ya, minggu depan jam 8 untuk ibadah umumnya, dan juga ibadah sekolah minggunya itu jam 9, remajanya jam 10. Itu untuk ibadah kita minggu depan. Untuk yang melayani, saudara sudah ada di warta jemaat di sini. Untuk pengkorbannya, Pendeta Supeko. Untuk bimbing pujiannya, Ibu Indawati. Dibantu oleh singgahnya saudara Kesia dan saudara Kelsi. Pemusiknya saudara Yuda, saudara Buyo, Esa, Bro Spanus, Bro Anto ya, untuk minggu depan. Dan penerima tamunya Bapak Suryadi dan Ibu Wiwit di lantai 1, Bapak Lawan dan Ibu Ria di lantai 2. Sistemnya Bapak Kasep. Untuk LCD-nya Yudia. Untuk ngambil persembahan Bapak Apin dan Ibu Yuni di sini ya. Untuk pelayan berjemaat kudusnya Bapak Brusi dan juga Bapak Pendeta Rudi Masianus. Itu untuk kegiatan kita sepekan. Kira-kiranya kita menyimak semuanya, tepat waktu kita datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di nama Tuhan itu yang saya umumkan. Tuhan memberkati. Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagilah segala pujian, hormat serta syukur, berkat selalu
bersyukur kepadamu di penghujung ibadah ini ya Tuhan. Seraya mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus. Menyatukan hati kami berdoa bersyukur untuk negara yang tercinta Indonesia, Banten, Tangerang. Kami percaya bahwa kasih setiamu selalu nyata dan baru bagi Indonesia, bagi Banten dan Tangerang. Dan kami berdoa jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan di dalam musim akhir bulan April ini. Biar Tuhan akan menolong memberkati setiap orang yang sedang berharap kepada Tuhan. Terlebih buat yang sedang mencari jalan keselamatan. Biar mereka akan berjumpa dengan Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus untuk gereja Sidang Jemaat Allah, Tuhan berkati dari BPP, BPD, seluruh BPW dan para pendeta dan seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan menolong juga untuk rencana Kongres bulan Agustus. Kami berdoa menyerahkan Tuhan buat gereja Mulpat ini. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini Tuhan. Di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing atau tempat-tempat khusus karena berhalangan datang ke rumah Tuhan. Kami berdoa kalau mereka mengalami pergumulan secara khusus, masalah secara khusus, tantangan yang sedang dihadapi, kami sangat percaya menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Gembala Agung yang akan menuntun ke dalam jalan kemenangan. Biar Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Kami berdoa menyerahkan mereka sedang berkumpul dengan ekonomi, keuangan, pekerjaan. Kami terlalu percaya menyerahkan Engkau lah Jehovah Jireh, Allah yang memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan berkati setiap bayi, anak-anak. Oh Tuhan, anak-anak kecil, tunas remaja, kaum muda, orang dewasa, panjang usia, serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan panjang umur, dengan semangat, sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Ya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Menyerahkan juga hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati baik pengkhotbah Bapak Amin, oh Tuhan, para well singer, main musik, seluruh yang mengambil bagian. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu dan Tuhan menolong menyertai kami. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahteranya. Sidang jemaat Allah yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekali hari dengan Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Yang percaya mari kita katakan